Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah jika semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa diberikan kemudahan oleh Allah. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing agar kita lebih fokus dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita di kehidupan selanjutnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Agung sudah memimpin doa. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah jika semua bisa hadir ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, nanti ketika ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi temannya, supaya mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu nanti akan Ibu persilakan. Apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu, yakni mengenai ekosistem, yaitu tentang interaksi antar komponen ekosistem dan keseimbangan ekosistem. Sekarang Ibu akan menampilkan. Nah, anak-anak silakan diperhatikan gambar di depan. Kira-kira ini gambar apa? Ya, silakan Melani. Kalau menurut saya itu gambar hutan, Bu. Oke, gambar hutan. Kok Melani bisa tahu ini gambar hutan? Soalnya di situ ada gambar pohon yang besar-besar terus dia rapat-rapat gitu, Bu. Oke, betul ya kata Melani, ini adalah gambar hutan. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi. Hewan apa saja yang ada di sini? Ya, silakan Ibu. Ada rusa, Ibu. Oke, ada rusa. Ada rusa ya, kata Ibu. Rusanya sedang ngapain kalau dilihat di sini? Sedang makan rumput, Ibu. Oke, rusanya sedang makan rumput. Apa hanya makan rumput saja rusanya di sini? Enggak, Bu, ada rusa yang minum air juga. Oke, kata saya ada rusa yang sedang minum air. Selain rusa, apa ada hewan lain di gambar? Ya, silakan Anda. Ada harimau, Bu. Oke, ada harimau. Kalau kita perhatikan, harimaunya di sini kira-kira mau ngapain? Kalau dilihat dari gambar, harimaunya ingin memangsa rusa yang ada di situ, Bu. Harimaunya ingin memangsa rusa yang ada di sini ya, yang sedang makan rumput ya. Apakah hanya harimau saja yang ingin memangsa rusa? Silakan tanya. Enggak, Bu, di gambar situ juga ada buaya yang mau makan rusa yang sedang minum, Bu. Oke, ada harimau yang ingin memangsa rusa dan ada buaya juga ya yang akan memangsa si rusa. Nah, kalau buaya dan harimau ini sama-sama memangsa rusa, bagaimana keadaan si rusanya? Ya, silakan saya. Kalau dilihat berarti nanti jumlah rusa itu akan semakin berkurang, Bu. Oke, jumlah rusanya akan semakin berkurang. Lalu kalau semakin berkurang, bagaimana? Ya, silakan Ahmad. Nanti harimau dan buaya akan sulit mencari makanan, Bu. Oke, akan sulit mencari makanan. Ada yang lain? Ya, Melani silakan. Mereka bakal cari makanan yang lain, Bu. Melani tadi bilang mereka akan mencari makanan yang lain. Kira-kira kalau dilihat di gambar, makanan apa? Hewan apa yang akan menjadi makanan mereka selanjutnya? Kancil deh, Bu, kayaknya. Soalnya di situ ada gambar kancilnya. Oke, harimau dan buaya akan makan kancil juga. Nah, kalau buaya dan harimau itu sama-sama makan kancil dan juga rusa, apa yang akan terjadi? Saya, Bu, Ya, silakan Agung. kalau kancil sama rusa itu dimakan, maka rumput di situ semakin melebat, Ibu, tumbuhnya. Oke, kata Agung tadi rumputnya akan semakin lebat ya.
Nah, kalau semakin lebat, apakah ekosistemnya sama seperti sebelumnya? Tidak, Bu. Kenapa begitu, Agung? Karena jumlah hewan dan tumbuhannya itu berubah, Bu. Betul, betul ya yang dikatakan Agung, jumlah hewan dan tumbuhannya akan berubah. Nah, jadi suatu ekosistem itu makhluk hidupnya harus pada kondisi yang sesuai agar bisa hidup dengan keadaan yang baik. Nah, karena itu hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan ekosistem. Nah, diharapkan nanti anak-anak setelah mempelajari materi hari ini dapat mengetahui tentang interaksi, dapat mengaitkan interaksi antar komponen dengan keseimbangan ekosistem dan juga dapat merumuskan solusi terkait permasalahan-permasalahan keseimbangan ekosistem. Nah, jadi bagaimana ketika suatu peningkatan populasi itu dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Nah, untuk itu Ibu sudah menyiapkan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati minggu lalu ya. Baik, Ibu. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Nah, sekarang silakan diikuti kelompoknya, membuat bentuk lingkaran. Kemudian diisi dulu bagian cover, yaitu bagian identitas. Setelah diisi, silakan baca petunjuknya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oke. Waktu pengerjaannya adalah selama 20 menit ya. Nah, kalian diharapkan dapat bekerja sama dengan baik, jangan sampai ada yang nggak kerja, oke? Baik, Ibu. Jadi, jika ada pertanyaan, silakan dikerjakan LKPD-nya. Baik anak-anak, waktu pekerjaannya tersisa 5 menit lagi. Silakan disegerakan diskusinya ya. Baik, Ibu. Yang belum diisi, silakan segera diisi. Baik anak-anak semua, waktunya sudah habis. Silakan sekarang dikumpulkan ke depan LKPD-nya, perwakilan kelompok ya. Baik, Ibu. Baik, terima kasih sudah mengumpulkan LKPD-nya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi presentasi. Jadi di sini Ibu akan memberitahu dulu bagaimana tata cara presentasinya. Jadi nanti anak-anak ketika maju silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lalu setelah itu nanti menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Baik. Kelompok siapa yang mau maju? Kelompok satu itu. Oke, silakan Ibu. Silakan kelompok satu untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai dampak ledakan populasi ikan tersebut terhadap keseimbangan ekosistem di Sungai Ciliwung. Untuk presentasi pertama kepada aku dipersilakan. Baik, terima kasih Ilul. Nah, yang pertama akan saya sampaikan adalah berdasarkan grafik yang kami amati, terlihat bahwa jumlah individu ikan satu-satu itu tergolong tinggi dibandingkan sebagian besar spesies ikan lainnya, yaitu sebanyak 287 ekor.
Selain itu, terdapat juga beberapa spesies dengan jumlah individu yang relatif rendah. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa pelimpahan spesies ikan di Sungai Ciliwung itu tidak merata kembali dan terdapat spesies yang lebih dominan dibandingkan spesies lainnya. Untuk kata kedua yaitu kewajiban di dari informasi dulu, lalu yang selanjutnya itu berdasarkan pola yang representasi, kami menemukan bahwa ikan sapu-sapu merupakan salah satu spesies yang mendominasi di Sungai Ciliwung. Dominasi suatu spesies dapat mempengaruhi suku komunitas dalam ekosistem. Oleh karena itu, tingginya jumlah ikan sapu-sapu mengindikasikan adanya potensi perubahan keseimbangan komunitas ikan di Sungai Ciliwung. Nah, berdasarkan hasil analisis data tersebut, kelompok kami mengidentifikasi adanya permasalahan berupa dominasi populasi ikan sapu di Sungai Ciliwung. Jika kondisi itu berlangsung, dominasi tersebut berpotensi mempengaruhi keanekaragaman spesies dan juga keseimbangan ekosistem ikan. Jadi untuk pernyataan terakhir itu ada tanian dipersilakan. Terima kasih Irul. Selanjutnya itu setelah kami mengidentifikasi permasalahan tersebut, kelompok kami sudah mendiskusikan beberapa alternatif solusi. Yaitu yang pertama, penangkapan ikan sapu-sapu secara berkala, pemanfaatan ikan sapu-sapu menjadi produk yang bernilai ekonomi, serta pengendalian melalui predator alami. Nah, setelah mempertimbangkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif solusi tersebut, kelompok kami memilih pengendalian melalui predator alami sebagai solusi yang paling efektif. Hal ini karena pengendalian melalui predator alami dapat membantu menjaga keseimbangan populasi secara lebih berkelanjutan sehingga keseimbangan ekosistem Sungai Ciliwung diharapkan dapat tetap terjaga. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah hasil diskusi di kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman ingin menanggapi atau memberi pertanyaan, dipersilakan. Ya, Ahmad, dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Saya Ahmad dari kelompok 2 izin bertanya. Jadi bagaimana jika predator yang ditambahkan itu malah memangsa ikan lokal yang ada di Sungai Ciliwung? Apakah hal tersebut tidak akan menimbulkan masalah baru bagi ekosistem? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dijawab ya. Jadi, menurut kelompok kami, predator yang digunakan itu harus merupakan predator yang sesuai dan telah melalui kajian terlebih dahulu. Nah, dengan demikian, predator itu dapat diharapkan bisa mampu mengendalikan populasi ikan sapu-sapu tanpa merusak ikan lokal. Ini Izin menanggapi, kami kurang setuju dengan penambahan predator baru karena predator tersebut bisa memangsa ikan lokal sehingga jumlah ikan lokal semakin berkurang nantinya. Selain itu, predator yang ditambahkan bisa berkembang terlalu banyak dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang baru. Kami lebih setuju jika ikan sapu-sapu ditangkap dan dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai ekonomi seperti pupuk atau pakan ternak. Dengan begitu, populasinya bisa berkurang tanpa menambahkan organisme baru ke dalam ekosistem. Baik, Mei, saya ingin menanggapi ya dari pemaparan yang kamu sampaikan bahwa pendapat tersebut juga bagus. Namun menurut kelompok kami itu pemanfaatan ikan sapu-sapu itu memerlukan penangkapan secara terus-menerus. Jadi jika penangkapan dihentikan maka populasi ikan sapu-sapu itu justru akan meningkat kembali. Nah, oleh karena itu kami memilih pengendalian melalui predator alami tersebut sebagai solusi jangka panjang. Apakah bisa dipahami, Mei? Oke, bisa dipahami Bu. Terima kasih. baik. Apakah ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Cukup, Ibu. Karena sudah dirasa cukup, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih ya kelompok 1 sudah presentasi dengan bagus dan jelas. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 1 bisa duduk kembali. Baik, tadi kelompok 1 dan kelompok 2 juga sudah sama-sama memberikan pendapatnya bagus ya, solusinya bagus, sama-sama ingin memperbaiki ekosistem kembali. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan lagi ya. Jadi bilangnya ikan lokal itu bukan berarti karena dia dimakan oleh ikan sapu-sapu ini. Nah, bisa jadi karena kondisi Sungai Ciliwung yang kotor itu membuat
ikan lokal itu pada pergi, sehingga yang hidup di situ adalah ikan sapu-sapu karena dia memiliki ketahanan tubuh yang lebih. Nah, oleh sebab itu untuk solusi yang baik sebaiknya kita sebagai masyarakat itu juga turut serta gitu untuk menjaga kebersihan lingkungan sungai. Apakah dapat dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Nah, tadi kita sudah berdiskusi, kemudian juga sudah presentasi. Sekarang Ibu akan menampilkan PPT untuk menambah pemahaman anak-anak semua. Baik, tadi kita sudah melihat banyak interaksi ya di awal. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan interaksi yang ada tadi. Pertama, itu ada predasi, yaitu interaksi antara predator dan mangsa pada suatu populasi. Nah, tadi kalau kita ingat-ingat, itu ada ya interaksi predasi ini di awal. Ada yang masih ingat dan ingin mencoba jawab? Ya, silakan Salia. Kalau yang saya ingat tadi di awal itu ada harimau yang akan memangsa rusa, Bu. Oke, betul ya yang saya jawab tadi. Untuk contoh predasi itu seperti harimau yang akan memangsa rusa. Nah, selanjutnya kita ke interaksi yang selanjutnya yakni kompetisi. Nah, kompetisi itu terjadi ketika dua organisme itu bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama seperti makanan, habitat, atau pasangan. Seperti yang tadi ada di kasus LKPD ya, seperti ikan sapu-sapu dan ikan lokal. Nah, ketika jumlahnya itu melonjak dengan drastis, itulah yang disebut dengan ledakan populasi. Nah, hal ini bisa terjadi karena pertama tadi ya si ikan sapu-sapunya ini memiliki ketahanan tubuh lebih baik daripada si ikan lokal. Kemudian juga setelah kita ulik tadi ikan sapu-sapu ini memiliki tingkat reproduksi yang tinggi dan juga tidak adanya predator alami. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Ibu. Ya, silakan dia. Bu, apakah semua spesies yang memindahkan populasi pasti mengganggu sumber ekosistem? Oke, pertanyaan yang bagus ya dia. Adakah yang ingin membantu mencoba menjawab terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Ahmad. Menurut saya tidak selalu, Bu. Terdapat populasi itu bisa mengganggu keseimbangan ekosistem jika menyebabkan organisme lain kesulitan mendapatkan makanan tersebut. Tapi kalau masih ada cukup makanan mungkin tidak terlalu berpengaruh besar, Bu. Oke, jawaban Ahmad sudah bagus ya. Tapi di sini Ibu ingin membantu menyempurnakan jawaban Ahmad. Tadi kata Ahmad, ledakan populasi nggak selalu mengganggu keseimbangan ekosistem selama masih ada makanan yang cukup. Nah, tapi kalau tadi seperti kasus ikan sapu-sapu tadi, itu kan dia mengganggu interaksi antar organisme gitu. Jadi dia memenuhi ruang hidup ikan-ikan yang lain sehingga ikan-ikan yang lain terganggu seperti itu. Nah, jadi ledakan populasi itu tetap memiliki potensi untuk mengganggu keseimbangan ekosistem. Itu juga tergantung dengan seberapa besar peran dari organisme tersebut. Apakah dapat dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Oke. Tadi kita sudah presentasi, kemudian diskusi, dan juga sudah mempelajari PPT. Sekarang Ibu ingin kalian ada yang menyimpulkan satu orang tentang pembelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Oke, Tania silakan. Dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu ekosistem itu terdapat berbagai interaksi antar makhluk hidup, Bu, seperti predasi dan juga kompetisi. Nah, perubahan jumlah suatu populasi seperti pada kasus ikan sapu-sapu itu juga dapat mempengaruhi organisme lain dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekosistem itu sangat penting, Bu, agar hubungan antar makhluk hidup itu tetap berlangsung dengan baik. Oke, terima kasih ya Tania, jawabannya bagus. Kita beri aplaus dulu untuk Tania. Baik,
Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan refleksi. Jadi kalian nanti bisa menuliskan perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau malah susah atau gimana. Nanti bisa kalian tuliskan di sini beserta alasan singkatnya ya. Baik, Ibu. Oke anak-anak, bisa dikumpulkan ya sekarang. Baik, Ibu. Baik, terima kasih anak-anak, partisipasinya sudah aktif ya, sudah bagus, Ibu suka, dan semoga bisa dipertahankan pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Pada Bapak, silakan dipimpin. Baik Ibu, seluruhnya duduk siap. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Agung sudah memimpin doa. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.